Kelanjutan dari cerita Star Embracing Swordmaster chapter ke-125. Kelanjutan cerita ini berasal dari novelnya. Mohon maaf jika terjadi ketidaksamaan dengan manhwanya. Berikut kelanjutan ceritanya. Sinar matahari yang masuk melalui jendela terasa hangat. Merasakan energi musim semi yang tak salah lagi, Vlad buru-buru mengusap kepalanya. Bukankah sebaiknya kalian semua pulang sekarang? Tolong! Sesosok roh yang menyerupai anak ayam mulai mencicit dengan marah, tetapi Vlad hanya melepas jaketnya, mengabaikan gerak-gerik roh muda itu. Aku merasa segar sekarang karena suasananya tenang. Terlihat, namun tak terdengar. Vlad menghela napas lega, merasakan bahwa dunia yang dalam yang tadinya seperti badai akhirnya telah tenang. Meskipun sebelumnya ia terobsesi untuk menyelami dunia yang lebih dalam, demi aura yang lebih jernih, setelah mengalami kejadian ini, ia menyadari pentingnya menjaga ketenangan. Obat ini terlalu bagus. Gumam Vlad setelah melepaskan diri dari semua roh muda yang melekat padanya. Vlad membuka perban yang melilit tubuhnya. Bekas luka di telapak tangannya akibat menggenggam pedang telah lama hilang tanpa jejak, dan luka yang didapat dari pertempuran dengan Neto kini telah mencapai tahap di mana perban tidak lagi diperlukan. Nanti saja aku minta. Obat yang hebat ibarat memiliki nyawa tambahan. Vlad, yang sepanjang hidupnya hidup dengan luka-luka ringan, langsung mengenali nilai pengobatan elf yang efeknya berbeda jauh dengan obat yang biasa dikonsumsinya. Meskipun makhluk-makhluk kecil itu terus berisik, ruangan itu tetap sunyi, tanpa suara apapun terdengar. Karena suara roh muda itu hanya bisa didengar dan dilihat oleh Vlad. Memecah kesunyian ruangan, seorang gadis masuk. Oh, bagaimana jika Anda melepasnya terlalu cepat? Sepertinya aku hampir sembuh sekarang. Luka-lukanya dalam. Ada retakan di tulang-tulangnya. Kata-kata gadis itu bukanlah sebuah pernyataan yang berlebihan. Jika luka Vlad diobati dengan cara biasa, setidaknya akan membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk menyembuhkan cedera separah retakan pada tulang. Cepat, berbaringlah kembali. Kamu harus tinggal di sini setidaknya selama seminggu lagi. Terkadang dia tampak terlalu muda meskipun penampilannya seperti itu, dan di waktu lain dia memiliki tatapan yang tajam. Pendeta wanita pohon dunia, yang namanya masih belum diketahui, terlalu protektif terhadap Vlad. Ngomong-ngomong, obatnya bagus sekali. Boleh saya memintanya lagi nanti? Melihat ekspresi gadis itu yang tiba-tiba tampak serius, Vlad mencoba mengubah topik pembicaraan. Dan, apakah Anda kebetulan punya obat batuk? Keluar bisa yang tanpa efek samping. Orang pertama yang terlintas di benak Vlad adalah Yazef. Tuanya selalu menderita karena udara dingin di utara, terutama ketika udara itu memperparah batuknya. Itu semua dikarenakan badan tuanya yang terlahir lemah. Tentu saja, jika itu adalah para elf, mereka pasti juga memiliki obat yang tepat untuk Yazef. Obat yang sangat berharga seperti itu pasti akan menjadi hadiah yang sangat bagus saat ia pulang. Obat batuk, tanya pendeta wanita pohon dunia. Saat Vlad meminta obat, gadis itu ragu sejenak, memiringkan kepalanya sambil berpikir. Mata emas gadis yang menghadap Vlad itu berbinar sesaat, melihat ke dalam benak Vlad melalui dunianya. Vlad menyadari bahwa gadis itu sejenak melihat ke tempat lain, bukan ke arahnya. Rasanya seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang lebih jauh melalui mata pria itu sendiri. Jika kamu mau, aku akan memberikannya kepadamu, tetapi itu tidak akan banyak berpengaruh. Tiba-tiba, gadis itu menoleh ke arah botol obat dan kembali ke penampilan normal yang dikenal Vlad. Alasan Anda bisa pulih begitu cepat adalah karena vitalitas bawaan Anda sangat kuat. Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi meminta maaf. Jadi, meskipun Anda mengonsumsi obat terbaik sekalipun, itu tidak akan banyak berguna bagi orang tersebut. Obat kami bekerja dengan cara yang berbeda. Hans, jadi begitu, seolah-olah dia tahu kepada siapa dia akan memberikannya. Saat Vlad mendengarkan gadis itu, ia diliputi perasaan aneh. Meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti, rasanya hal itu masuk akal. Di tengah obrolan mereka terdengar ada ketukan pintu. Tok, tok, tok. Vlad, yang sempat tenggelam dalam pikiran-pikiran yang tak dapat dijelaskan karena energi misterius gadis itu, akhirnya tersadar ketika mendengar ketukan di pintu sebelah kamarnya. Gadis itu, yang namanya masih belum diketahui,
sering membawa Flat ke dalam suasana yang menyerupai dunia fantasi setiap saat. Siapakah itu? Berbeda dengan gadis yang mendobrak pintu, suara yang sopanlah yang mengumumkan kedatangannya. Menunggu persetujuan Flat sebagai penghuni kamar tersebut sebagai tamu. Ternyata adalah seorang elf bermata biru tua yang datang mengunjungi Flat. Apa kabar? Aku sibuk akhir-akhir ini dan belum sempat menanyakan kabarmu, jadi aku minta maaf. Pemimpin penjaga hutan, Baradis. Dia bersandar di pintu sambil tersenyum. Meskipun ini kamarmu, setidaknya kau harus memakai pakaian. Tidak pantas terlihat seperti ini di dekat pendeta wanita. Tatapan Baradis beralih melewati Flat ke gadis yang duduk di atas ranjang. Gadis itu melambaikan tangannya seolah menyambut Baradis, tampak mengakui kehadirannya, meskipun secara fisik tidak berada di sana. Tatapan Baradis, setelah memastikan bahwa hanya Flat dan gadis itu yang berada di ruangan tersebut, langsung menajam. Ya, tadi saya sedang mengolaskan obat. Ah, saya mengerti. Anda mungkin akan sedikit kesulitan untuk bergerak. Bahkan tanpa diundang, Baradis masuk ke ruangan dan segera mengambil jaket dari tempat tidur, lalu menyerahkannya kepada Flat. Saya belum selesai memakai obatnya. Tidak apa-apa, kamu sudah jauh lebih baik. Sambil mengambil jaket itu, Flat menatap Baradis dengan ekspresi kosong. Kenapa kamu tidak memakainya? Meskipun dia tersenyum, ada kekakuan samar dalam ekspresi Baradis. Dan di balik bahunya, gadis itu kembali menatap seperti biasa. Entah mengapa, Flat merasa wajah saling mengamati dengan cara yang aneh. Satria tua itu meminta pertemuan sebelum Anda. Jadi, saya rasa para tetua memanggil Anda agak terlambat karena mereka sedang menangani masalah itu. Jadi begitu, Flat dan Baradis meninggalkan bangunan yang disediakan untuk para tamu dan menuju ke pohon dunia. Mata para elf menuju mereka memperhatikan kedatangan keduanya. Atau lebih tepatnya, mereka tersenyum ramah, mengamati semangat muda yang mengikuti Flat. Jadi, kuharap kau tidak terlalu sedih. Para tetua tentu saja tidak melupakanmu. Mereka pasti sibuk. Saya mengerti. Flat ingat, Geronimo tua, yang telah membuat lingkaran sihir pada dirinya sendiri untuk melawan cakar Nidhogg. Melihat kepala tetua elf roboh berdarah-darah, Flat sepenuhnya memahami dilema yang dihadapi para elf. Ngomong-ngomong, sayang sekali pedang dan baju zirahmu rusak parah. Meskipun kerugian para elf tidak diragukan lagi sangat signifikan, pembalasan Nidhogg juga telah memberikan pukulan berat kepada Flat secara pribadi. Dia kehilangan pedang dan baju zirahnya yang dapat dikatakan sebagai dasar seorang satria. Bahkan jika mengesampingkan nilai simbolis dan pelindungnya, hanya dengan mempertimbangkan nilainya saja, benda-benda itu dengan mudah bernilai 20 keping emas. Memang, sepertinya begitu. Flat menatap pedang perak yang dipegangnya, sambil mendengarkan kata-kata Baradis. Pedang sang ahli pedang yang tak sanggup ia kenakan di pinggangnya. Namun, Flat dapat merasakan bahwa bobot pedang itu menjadi jauh lebih berat dari sebelumnya. Beratnya, yang telah berubah secara signifikan sejak ia menggunakan untuk menebas ke arah Nidhogg. Ayo masuk, gedung tertinggi di antara gedung-gedung yang didirikan di depan pohon dunia. Baradis membuka pintu yang menuju ke sana dan menuntun Flat masuk dengan uluran tangannya. Di dalam bangunan yang luas itu, di mana sinar matahari masuk dari segala arah, Flat menarik napas dalam-dalam, merasa seolah-olah dia telah memasuki jantung sebuah pohon. Aroma hutan masih tercium. Ayo kita naik. Alur yang diukir menyerupai tangga. Dengan menginjak setiap anak tangga, Flat mendaki hingga mencapai sebuah pintu besar. Saya Baradis. Saya membawa tamu dari pohon dunia. Silakan masuk. Dengan suara persetujuan dari dalam, pintu terbuka sendiri tanpa ada yang mendorongnya. Saat Flat melangkah masuk, ia menyipitkan mata sejenak karena sinar matahari yang masuk. Ruangan itu terasa familiar, namun semuanya terasa terlalu besar untuk ukuran ruangan tersebut. Di seluruh aula besar itu, mata para tetua diam-diam mengamati Flat. Selamat datang, Flat, satria manusia. Sikap para tetua terhadap Flat sangat lembut. Meskipun ia adalah warga kekaisaran, musuh yang selalu mereka benci, fakta bahwa ia telah melindungi pohon dunia sudah cukup untuk mengubah sikap keras para tetua. Semoga Anda merasa nyaman selama menginap. Rasanya senyaman berada di rumah sendiri. Sang satria,
terbaring terluka tanpa senjata atau baju zirah, berbicara bukan hanya karena sopan santun, tetapi karena ketertarikan tulus yang ditunjukkan para elf kepadanya selama berada di sana. Kalau begitu, saya senang. Betapapun murah hati perlakuan yang mereka berikan, itu tidak akan sepenuhnya mengganti perbuatan Vlad. Seandainya dia tidak melawan Nidhogg untuk melindungi pohon dunia hari itu, gema di seluruh Osrina bukanlah suara palu, melainkan tangisan pilu karena kehilangan. Kami telah mendengar bahwa Anda kehilangan pedang dan baju zirah Anda. Tentu saja, kami bermaksud untuk memberikan kompensasi yang layak untuk itu. Tetua itu, yang memimpin pertemuan atas nama Tetua Agung, mengulurkan tangannya dan menunjuk ke senjata-senjata yang tergantung di sampingnya. Ini adalah pelindung. Yang satu adalah lapisan luar, dan yang lainnya adalah lapisan dalam untuk penyangga. Tatapan Vlad mengikuti gerak tubuh orang yang lebih tua itu. Baju zirah berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Mirip dengan yang ia terima dari San Rogino, namun lebih ramping dan tampak lebih ringan, mencerminkan kelincahan, karakteristik para elf. Namun, di antara pecahan-pecahan baju zirah sebelumnya yang rusak, ada bagian yang masih utuh, yang kami pasang pada baju zirah yang baru. Pelindung dada di sisi kiri. Tulisan yang terukir di sana terasa familiar. Seorang satria yang melindungi anak-anak. Kurasa ungkapan ini sangat cocok untukmu. Dari desa berkabut hingga pohon dunia, jejak langkah satria muda itu selalu menuju ke tujuan yang sama. Nah, sekarang tentang pedangnya. Mereka sudah memberinya baju zirah, sekarang saatnya memberinya pedang. Pedang perak yang diayunkan oleh satria muda itu. Sebuah pedang yang tak akan pernah bisa digantikan. Tak peduli apapun yang mereka tawarkan. Tatapan para tetua pada pedang sang ahli pedang tampak kompleks dan penuh konflik. Jika kau mau, silakan ambil. Lagi pula, ini pedang yang tidak bisa kami gunakan sendiri. Pedang sang ahli pedang berada di sini untuk melindungi pohon dunia. Dan kini, satria muda di hadapan mereka telah menghunus pedang itu untuk membela pohon dunia. Tentunya, dia layak untuk menggunakannya. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Jadi jika Vlad mengatakan dia ingin mengambil pedang itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saya akan mengembalikannya. Ucapan yang tak terduga. Berbagai kemungkinan dan kejutan menanti. Saat ia perlahan menurunkan pedang perak itu, para tetua menyaksikan Vlad dengan takjub. Tidak memangnya kenapa. Para tetua terdiam saat menyaksikan Vlad perlahan menurunkan pedangnya. Pedang sang ahli pedang adalah artefak yang didambakan tidak hanya oleh manusia tetapi juga oleh elf. Pedang ini tidak menyukainya. Apa? Ia tidak mau pergi dari sini. Begitu menyentuh tanah, pedang perak itu tampak menempel mengisyaratkan tidak mau pergi dari sisi pohon dunia. Melihat pedang perak itu tertancap kuat di tanah, para tetua dan baradi terdiam tak bisa berkata-kata. Jika kau akan memberiku pedang, maka buatkan pedang baru untukku. Pedang terbaik pun tidak diperlukan. Dia hanya membutuhkan pedang yang benar-benar miliknya sendiri. Sebuah pedang yang mampu menampung kehendaknya sendiri sepenuhnya. Kuharap pedang itu mau menuruti perintahku. Lebih dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit malam, bocah itu mendambakan bintang redup yang tergantung di bengkel pandai besi. Sebuah pedang yang benar-benar miliknya. Vlad masih mendambakan pedang polos itu yang terbuat dari mimpi seorang lelaki tua dan dibeli dengan air mata seorang gadis. Dalam larut malam, suara genderang bergema dengan dentuman yang berat. Seiring dengan suara itu, ujung jubah putih seorang gadis berputar dengan anggun, melebar. Cahaya yang terpancar dari jubah gadis itu menyinari lebih terang daripada obor-obor yang tersebar di sekitarnya. Panggil itu. Sesuai instruksi tetua Jeronimo, Vlad memejamkan matanya dalam diam. Suara gadis yang menari di sekelilingnya semakin mendekat. Panggil apa yang kau inginkan. Para tetua melantunkan mantra. Para prajurit berdiri siap dengan senjata mereka. Dan dari pohon dunia muda, tetesan cahaya turun. Vlad merasakan roh-roh itu menyatu dengan bahunya, menyelami jauh ke dalam dirinya sendiri. Apa yang saya inginkan dan apa yang ingin saya capai? Jawabannya terletak sepenuhnya di dalam diri sendiri. Saat Vlad bermeditasi, logam biru yang dibungkus sutra yang berkibar perlahan naik ke udara dan mulai bersinar. Perlahan, Vlad mengangkat kelopak matanya dengan pancaran dan kilauan cahaya. Kemudian, satu pemandangan tunggal muncul.
Sebuah pedang polos terlihat melayang terang di atas gambar nostalgia bengkel pandai besi. Terdengar suara pandai besi tua yang sedang memukul pedang. Jati, apakah kamu harus tinggal di sini sedikit lebih lama? Mereka bilang itu akan memakan waktu seminggu. Aku tidak mengerti apa maksud mereka dengan membuat pedang melalui ritual. Oges, yang sudah mengemasi pakaiannya, mengangkat bahu sambil mendengarkan kata-kata Vlad. Aku juga tidak mengerti, tapi aku harus menerima apa adanya. Oges, yang kini harus pergi untuk menyelesaikan misi, dan Vlad, yang memiliki sesuatu untuk diterima dan karena itu perlu tinggal. Karena memasuki tempat ini dengan tujuan yang berbeda. Mungkin mereka tidak menyadari bahwa wajar jika mereka pergi pada waktu yang berbeda. Ngomong-ngomong, aku penasaran, siapa gurumu? Meskipun dia mungkin tidak tahu dari mana asalnya, satria muda itu sangat ingin menemukan asal-usul pedang yang dibawanya. Oges, yang sepenuhnya memahami perasaan Vlad, memutuskan untuk memberinya nasihat yang tepat sebelum pergi. Aku tidak tahu tentang ilmu pedang kekaisaran. Kau mungkin bisa menemukan daftar pembunuh naga jika kau pergi ke ibu kota, Brigantes. Keluarga Dragulia mencatat dengan teliti segala sesuatu yang berkaitan dengan naga. Mereka yang bersumpah untuk membunuh naga. Keluarga Dragulia, yang peka terhadap segala hal yang berkaitan dengan naga, telah mencatat nama-nama semua pembunuh naga hingga saat itu. Mungkin nama Vlad juga akan tercatat di bagian paling bawah. Kemungkinan besar guru Anda ada dalam daftar itu. Seorang pria yang membunuh seekor naga dengan menggunakan ilmu pedang kekaisaran. Sampai saat ini, hanya satu orang yang secara resmi tercantum di kedua daftar tersebut. Seorang satria yang menghadapi naga paling ganas dengan pedang paling mulia. Raja pendiri Frozen. Vlad tertegun mendengar itu. Oges memecah keheningan sesaat di antara mereka dengan menjentikan koin di antara jari-jarinya. Sebuah koin tua, berkarat, dan tidak berarti. Nama saya Oges. Sebuah koin yang hanya bisa diberikan oleh orang-orang dengan kedudukan terendah. Vlad menerima ducat yang pernah diberikan Larmun kepadanya dan memandang Oges dengan perenungan yang hening. Jika ada yang melihat kemampuan berpedangmu nanti dan berkomentar, jangan ragu untuk menyebut namaku. Seorang satria muda yang menggunakan ilmu pedang kekaisaran. Meskipun ia masih sangat muda, Oges menaruh harapan yang sangat tinggi pada Vlad yang sedang mengembangkan kemampuannya. Dia tidak tahu siapa dirinya, tetapi jika dia mampu mengenali asal-usul Vlad, dia akan mampu mendeteksi kelemahan Vlad melalui kemampuannya sendiri. Namun tetap, usahakan untuk tidak terlibat masalah jika memungkinkan, ucap Oges. Meskipun bukan nama yang memiliki gengsi tinggi, jika memang diperlukan, nama mantan Kapten Garda Keamanan Kekaisaran itu dapat mencegah hal terburuk terjadi. Terima kasih, Lord Oges. Rasanya aneh mendengar namaku disebut olehmu. Oges tersenyum tipis sambil memperhatikan Vlad yang sedang memberi hormat kepadanya. Pertemuan itu singkat namun berdampak besar. Hidupnya selama ini dipenuhi kesetiaan tanpa syarat kepada kekaisaran, tetapi meninggalkan jejak samar sekalipun tampaknya membuatnya merasa puas secara aneh. Nanti kalau kamu datang ke Brigantes, temui aku. Dengan kata-kata itu, Oges menoleh tanpa ragu-ragu. Satria tua itu berangkat menuju arah matahari terbit. Saat pertama bertemu, ia datang dengan keraguan yang mendalam, tetapi saat akan berpisah, pundaknya tampak lebih ringan dan ceria menunjukkan kepercayaan tidak ada lagi kecurigaan sama sekali. Vlad dengan tenang menatap koin tua yang berada di telapak tangannya sambil memperhatikan sosok Oges yang menjauh. Sekarang ada 2 ducat. Sambil memegang koin yang lebih berat dari kelihatannya, Vlad menyimpan nilai kehormatan itu di dadanya. Apakah kakak sudah pergi? Ya. Sekarang kamar itu menjadi kamar tamu tempat hanya Vlad dan Gad yang menginap. Namun, Gad yang seharusnya berada di sini selalu diusir ke suatu tempat, dan satu-satunya orang yang dihadapi Vlad adalah seorang gadis yang tidak dikenal. Itu melegakan. Mengapa? Aku tidak mau mengatakannya. Kata-kata gadis itu kadang-kadang tidak jelas. Tidak ada subjek atau objek, dan tidak jelas siapa atau apa yang dia maksud. Namun karena dia hanya berbicara tentang apa yang dilihatnya, dia sendiri pun tidak akan mengetahui detailnya. Tapi apakah benar-benar ada ular putih di Diomar? Ini sangat besar. Melihat upaya gadis itu untuk mengalihkan topik,
Flat meraih leher anak anjing itu di bahunya dan menjawab, "Ini cukup untuk menelan semua roh kecil di sini dalam sekali gigitan." Anak anjing itu seolah memohon untuk bermain, mengibas-ngibaskan ekornya dengan penuh semangat dan matanya berbinar-binar penuh kegembiraan. Ekornya tampak seperti terbuat dari api. Aku ingin melihatnya. Kalau boleh kukatakan lebih spesifik, mereka mungkin bisa dianggap sebagai paman di antara para roh. Apakah roh memiliki silsilah keluarga? Aku tidak yakin soal itu, tapi aku hanya ingin memanggil mereka paman. Seekor ular putih yang pasti lahir dari pohon dunia induk. Pendeta wanita dari pohon dunia muda itu tampaknya sangat tertarik pada jejak-jejak yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Itu bisa dimengerti. Saat ini, dia berada dalam posisi di mana dia harus mempersiapkan ritual dengan bermeditasi. Aku hanya butuh pedang panjang yang kokoh. Sepertinya ada bengkel pandai besi di sini. Aku tidak suka. Aku akan melakukan ritual ini untukmu. Pendeta wanita itu, yang telah lama menatap manuskrip kuno, memandang Flat dengan mata muram dan berkata, "Kenapa kamu bilang begitu padahal aku menawarkan diri untuk melakukannya? Semua orang lain juga ingin melakukannya." Saat kata-kata gadis itu perlahan menghilang, roh-roh muda itu mulai membuka mulut mereka satu persatu, berteriak dalam paduan suara yang tak dapat dibedakan. Mereka mungkin sedang merangek dan berkicau. Meskipun dia tidak bisa mendengarnya, Flat memejamkan matanya saat suasana tiba-tiba menjadi kacau. "Pokoknya, kamu harus mencobanya setidaknya sekali. Jika aku gagal, semuanya akan dilupakan," kata gadis itu. "Baik," jawab Flat. "Jika tidak berlanjut, maka akan terlupakan." Ritual-ritual tak terhitung jumlahnya yang seharusnya diwariskan oleh para senior kepada junior dan dari para pendahulu kepada penerus, kini hanya tersisa dalam beberapa buku tua. Mereka yang dengan baik hati mengajarkannya kepada gadis itu telah terputus oleh perjalanan waktu. "Tunggu, kami akan membuatkan sesuatu yang cantik untukmu." Flat bukanlah satu-satunya yang harus menemukan jalannya sendiri. Ada juga seorang gadis di sini yang harus menemukan jalannya sendiri dan membangun sesuatu. Tidak usah buru-buru, terkadang ada beban yang tidak bisa dibagi. Flat, yang tak berani mengulurkan tangan kepada gadis yang harus menanggung beban sebesar itu sendirian, memutuskan untuk tetap diam di sisinya. "Aku akan menunggu," katanya. Sambil mengucapkan kata-kata itu, Flat mengangkat kain yang diminyaki dan membersihkan belati Georgie. Melihat Flat seperti itu, gadis itu mengangkat buku yang dipegangnya. Wajahnya tertutup, tetapi telinga yang tegak dan mata emasnya tertuju pada Flat. Pada malam ketika bulan purnama putih bersih terbit, para elf Osrina mulai berkumpul di depan pohon dunia. "Ini terasa memberatkan, Kapten. Anggap saja ini seperti festival." Dikelilingi oleh semua elf di desa, Flat dan Gat merasa sedikit bingung. Mereka masih tidak mengerti mengapa mereka harus berdiri di sini, bukannya di bengkel pandai besi untuk membuat pedang. Matahari mungkin keras, tetapi bulan penuh belas kasih. Kamu harus memejamkan mata sejenak. Meskipun tongkatnya gemetar di genggamannya, suara Geronimo tetap jelas. Setelah mendapatkan kembali cukup kekuatan untuk bergerak, Geronimo berjalan perlahan ke arah Flat dan berbicara kepadanya. "Jetty, cobalah bayangkan bentuk pedang yang kau inginkan. Bayangkan saja." Sambil mendengarkan kata-kata Geronimo, Flat menatap gadis yang berlutut di hadapannya. Gadis itu dihiasi dengan kain putih. Sebuah mahkota kecil yang terbuat dari anyaman bunga dan rumput bertengger di kepalanya. Semakin jelas dan hidup, semakin baik dipahami. Penampilannya selalu berbeda setiap kali dia melihatnya. Merasakan misteri yang tak dapat dijelaskan yang terpancar dari gadis yang namanya masih belum ia ketahui, Flat mengangguk pada Geronimo. "Tutup matamu dan bersiaplah." Dengan kata-kata itu, Flat memejamkan matanya dengan tenang. Suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Flat menelan ludahnya tanpa menyadarinya dalam suasana tegang, bukan ketakutan. "Mari kita mulai, pendeta wanita." Tidak ada permulaan yang megah. Hanya suara genderang yang bergema lembut. Gadis itu berdiri mendengar suara itu, dengan tenang meletakkan tangannya di dada, dan memandang pohon dunia muda itu. Dalam bahasa Elf yang tak dapat dipahami, gadis itu mulai menari, mendekati Flat dan membentangkan kain yang dipegangnya.
Rasanya seperti menyaksikan kupu-kupu mengepakkan sayapnya. Suara genderang semakin keras. Suara merdu gadis yang ceria itu bergema luas bersama dengan suara lainnya. Suasana di sekitarnya dipenuhi dengan kemurnian jiwa-jiwa muda. Dentang, klak dan di balik suara-suara itu, samar-samar terdengar suara palu. Vlad memfokuskan perhatiannya pada suara dan tenggelam ke dalam dunia yang lebih dalam. Kegelapan pekat, Vlad berjalan memasuki lumpur gelap, mengikuti kupu-kupu yang berterbangan. Sensasi lengket di bawah kaki terasa familiar namun tidak menyenangkan. Lumpur itu adalah sesuatu yang sulit dihindari oleh bocah muda itu. Tetapi bagi Vlad sekarang, itu hanyalah ketidaknyamanan sesaat. Dentang, klak, dentang, klak. Terdengar suara bernostalgia dari kejauhan. Sebelum ia menyadarinya, kupu-kupu putih itu telah terbang pergi dan hinggap dengan tenang di antara celah-celah pintu bengkel pandai besi tua itu. Vlad mengangkat kepalanya untuk menatap bengkel pandai besi tempat sebuah bintang tunggal tergantung paling tinggi. Pedang polos itu, yang kini lebih menyerupai cahaya daripada pedang, diam-diam memantulkan dirinya sendiri. Sudah lama sekali. Dipandu oleh kupu-kupu, Vlad melintasi jejak kaki yang terukir dalam di depan bengkel pandai besi dan membuka pintu. Di sana, tungku memancarkan panas yang membara dan suara palu yang tak henti-hentinya memenuhi udara. Aku sudah datang. Jati, Anda orangnya. Vlad mengatakan dengan senyum di bibirnya. Vlad memejamkan matanya perlahan sambil mendengarkan suara yang jernih itu, merasa seolah-olah pandai besi tua itu akan menghilang jika ia menatap matanya secara langsung. Aku ingin membuat pedang. Sebuah pedang. Orang tua itu mengatakan bahwa dia tidak akan lagi menempa pedang. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa membuat pedang yang layak dengan tubuhnya yang sudah tua dan bengkel tempa yang tidak memadai. Namun di momen ini semuanya terasa berbeda. Wah, Anda datang di waktu yang tepat. Bahan-bahan berkualitas baru saja tiba. Namun sekarang dia mengatakan bahwa dia benar-benar akan melakukannya. Baginya, tubuhnya yang tua dan peralatannya yang usang tidak lagi bisa menjadi penghalang. Ini adalah meteorit, logam yang jatuh dari bintang, jati murni dan sangat keras. Suaranya kini penuh semangat, tidak serak seperti sebelumnya. Mendengar suara itu, Vlad tersenyum. Kuharap itu pedang biasa. Mungkin karena itu pedang pertama yang kupakai, tapi aku merasa terikat padanya. Sejujurnya, saya tidak bisa menghasilkan lebih dari itu. Pandai besi tua itu, yang menerima pesanan tersebut, mengayunkan palu dengan penuh semangat. Dentang, ekor kecil anak anjing itu bergoyang-goyang keras saat ia menjaga api unggun. Seekor burung kecil berkicau di atas palu. Seekor ikan buntal muda mendinginkan kendi air. Seekor kadal kecil tanpa lelah menaburkan pasir ke pedang itu. Dahulu rambut gadis itu yang membawa pedang sederhana itu. Tetapi kini roh-roh muda itu menyumbangkan esensi mereka kepadanya. Sudah selesai. Sudah, Vlad ingin tinggal sedikit lebih lama, merasakan kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Tetapi waktu di tempat ini tidaklah tak terbatas. Kupu-kupu putih yang hinggap di dekat pintu tampak mulai lelah. Senang bertemu denganmu setelah sekian lama. Sekarang, pergilah. Vlad perlahan membuka matanya, merasakan tekstur kokoh pedang yang sudah sangat dikenalnya. Cahaya biru terlihat menembus kain putih yang berkibar seperti sayap. Sebuah pedang tanpa hiasan tetapi berwarna biru berkilau menunggu Vlad di sana. Inilah akhir dari novel Start Embracing Swordmaster chapter ke-125. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.